Anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari di mana Ia dimuliakan, hari di mana Ia menepati janjinya untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, serta hari di mana Ia mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Di satu sisi, dalam ibadah ini kita dipanggil untuk mengikuti dengan penuh sukacita dan kerinduan untuk memuliakan Allah dari relung hati kita yang terdalam. Di sisi lain, kita juga dipanggil untuk meningkatkan pengharapan kita di tengah situasi dan kondisi yang dapat membuat kita merasa khawatir dan cemas. Namun, di sisi lain lagi, kita juga diingatkan bahwa kita dipanggil untuk terus berbagi kasih dan pengharapan di tengah wabah virus corona ini. Marilah kita memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 30 dan 31 yang berkata, "Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ia Sang Pencipta, Ia Sang Firman, Ia Sang Pemelihara kehidupan. Immanuel, Allah besertamu. Dan besertamu juga. Kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa kenaikannya ada kasih di dalamnya. Namun kita tahu di dalam kasih-Nya yang terus menguatkan masih terselip perilaku dosa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saat ini saya mengajak kita untuk mengaku dosa di hadapan Dia, Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur pada hari ini kami dapat kembali beribadah terkhusus untuk mengingat peristiwa Engkau, Tuhan kami yang terangkat ke surga. Tentu ini adalah suatu peristiwa yang istimewa, yang seharusnya makin menguatkan keyakinan kami dalam mengikut Engkau. Namun kami sadar, terangkatnya Engkau ke surga seringkali hanyalah sebuah kisah masa lalu dan hanya kami peringati tanpa makna yang dalam. Sesungguhnya seringkali kami melihat peristiwa kenaikan-Mu sebagai sebuah kisah yang sudah berakhir dan terpisah dengan kehidupan kami sekarang ini. Sehingga kami masih berulang kali hidup tidak sesuai dengan yang Engkau harapkan. Keimanan kami rapuh dan mudah jatuh. Hidup kekristenan kami tak utuh, sehingga kami memiliki iman yang tidak sungguh-sungguh. Semangat hidup kami seringkali tak dapat menunjukkan kemuliaan-Mu yang tampak saat terangkatnya Engkau ke surga. Tuhan, ampunilah kami. Pada saat ini kami memohon kasih-Mu yang agung dan belas ampunan-Mu untuk memulihkan kami. Inilah doa pengakuan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Allah yang terkasih, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, kita telah menyakiti hati sesama kita dan hidup kita tidak mempermuliakan Allah. Namun Allah itu baik, dan dalam kebaikannya Ia mengampuni kita yang bertobat kepadanya, seperti firman-Nya dalam Yoel pasal 2 ayat 13 yang berkata, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Bersukacitalah, bersukacitalah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Budi Marsudi dari GKI Yogyakarta. Mari saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang kepadamu, memohon kiranya kasih-Mu menyapa dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh dapat menyentuh dan mengisi dalam hati pikiran kami, mengubahkan hidup kami. Dengan demikian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini sungguh memiliki satu makna yang dalam hidup kami dan menjadi penguat di dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan berikan ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur pasal 47. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita membaca terlebih dahulu dari kitab Injil menurut Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 24, ayat 44 sampai dengan 53 dituliskan demikian. Ia, Tuhan Yesus, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Murid-murid sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lazimnya sebuah perpisahan membawa kesedihan. Perpisahan membawa duka cita. Tetapi yang kita temukan di dalam Lukas pasal 24, ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, para rasul, untuk naik ke surga. Dikatakan di sana murid-murid bersukacita. Bahkan bukan hanya bersukacita, murid-murid sangat bersukacita. Mengapa demikian? Mengapa murid-murid Yesus, para rasul, ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga, justru mereka sangat bersukacita? Kita bisa menemukan beberapa alasan. Yang pertama, oleh karena murid-murid sekarang memahami apa yang terjadi. Yesus bukanlah merupakan penderita yang tragis oleh karena kejahatan para pemimpin agama, sehingga Dia disalibkan dengan sia-sia, mati dengan sia-sia. Murid-murid sekarang mengerti bahwa inilah rencana dan rancangan Bapa, mengorbankan Tuhan Yesus untuk sebuah maksud dan tujuan yang lebih besar. Dan bahkan para pemimpin agama, para prajurit Romawi, sesungguhnya merupakan alat yang dipakai Bapa untuk menggenapi maksud dan rencananya. Yang kedua,
Kemana Tuhan Yesus pergi? Naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus pergi ke surga? Untuk diwisuda, untuk dilantik, untuk dimuliakan, untuk didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus diberikan kuasa di atas segala nama, penguasa tertinggi. Apabila kekasih kita pergi untuk menerima sebuah kebahagiaan besar, kita menghantarnya dengan sukacita. Kalau boleh dikatakan yang ketiga alasan yang ada adalah oleh karena sekarang murid-murid melihat masa depan dengan jelas. Masa depan mereka bukan gelap, masa depan mereka bukan buntu. Mereka melihat masa depan dengan jelas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke surga merupakan waktu yang dipakai untuk memulihkan iman para murid-murid. Inilah yang pertama hendak saya sampaikan. Tuhan Yesus memulihkan iman para murid. Dikatakan sejak awal Tuhan Yesus memilih para murid oleh karena Tuhan Yesus sadar masa kerjanya tidak panjang. Tuhan Yesus memilih para murid justru dari orang-orang kebanyakan, orang-orang biasa. Mereka diajak tinggal, mereka diundang untuk mengikuti terus. Para murid belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bukan hanya dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Murid-murid belajar dengan melihat apa yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan ketika murid-murid menyaksikan bahwa Tuhan Yesus ditangkap, bahkan kemudian dihakimi dengan tidak adil, dan bahkan mati dengan cara yang sangat mengerikan, disalibkan. Saat itulah hidup mereka terjungkir balik. Langit seolah-olah runtuh. Mereka mempertanyakan segala sesuatu. Bagaimana mungkin sementara mereka mulai diperkenalkan dengan Bapa dan kerajaan Allah dan bahwa Yesus datang sebagai utusan Allah. Tetapi hidup Yesus berakhir di atas kayu salib. Yesus perlu memulihkan iman para murid yang terguncang. Sebelum ia ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus sudah berusaha untuk menjelaskan apa yang akan terjadi. Tetapi betapa sulitnya berbicara tentang kebangkitan, sementara tidak ada manusia yang meninggal dan bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena itulah Tuhan Yesus perlu menjelaskan apa yang sepertinya terguncang dan runtuh, iman para murid. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan, dia memakai apa yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Menengok ke belakang, ke masa lalu, Tuhan Yesus mau mengatakan, Perjanjian Lama sesungguhnya berbicara tentang dirinya. Para nabi memberitakan tentang Yesus. Kita bisa menemukan dalam banyak ayat. Yesuslah sesungguhnya anak domba Paskah yang disembelih. Yesuslah ular tembaga yang diangkat di atas tiang oleh Musa, sehingga bangsa Israel yang sudah dipatuk ular. Barang siapa memandang ular tembaga Nehustan akan tetap hidup dan sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melihat lebih jauh nubuatan yang paling jelas. Yesaya pasal 53. Seorang yang disebut hamba Tuhan Ebed Yahweh. Orang benar yang dikorbankan untuk orang banyak. Yesuslah hamba Tuhan yang menderita itu. Dan terus kita menemukan nubuatan-nubuatan yang lain. Yesuslah yang digambarkan dengan Nabi Yunus yang berada 3 hari dalam perut ikan. Sebagaimana Yesus akan 3 hari berada dalam perut bumi. Perjanjian Lama, kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur memberitakan tentang Yesus. Terutama Mazmur pasal 22, orang yang merasa ditinggalkan oleh Allah, berbicara tentang peristiwa Yesus disalibkan. Orang-orang banyak yang seperti binatang buas
yang mengamat-amati Yesus, luka-luka penyaliban ada di dalam Mazmur 22 ayat 13 sampai dengan 19. Hal yang berikutnya, Yesus mau mengatakan bahwa apa yang sudah ia kerjakan menjadi sebuah awalan baru. Sekarang, melalui kematian dan kebangkitannya, pertobatan, pengampunan dosa memiliki sebuah nilai apabila itu terjadi oleh karena Yesus dan di dalam nama Yesus. Pada masa kini, pengampunan dosa diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus membawa perubahan besar di dalam sejarah manusia dan kekekalan. Apabila Tuhan Yesus datang sebagai manusia, seolah seperti prajurit, seolah seperti seorang pejuang sendirian. Dia berjuang sendirian, dia mematuhi apa yang diperintahkan pengutusnya Bapa. Dan ia sudah melakukan dalam ketaatan dan sampai kepada kemenangan yang di luar dugaan para pemimpin agama, di luar dugaan semua orang, bahkan kemungkinan besar juga roh-roh yang jahat. Para pemimpin agama, roh-roh jahat berpikir mereka sudah berhasil membunuh Yesus. Mereka sudah berhasil menghentikan Yesus. Tetapi ternyata kematian merupakan rancangan Bapa. Oleh karena dengan kematian Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan dengan kematian Yesus turun ke dunia orang mati dan mengalahkan penghulu setan di dunia orang mati. Membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang terpenjara di dunia orang mati. Bersama-sama dengan dirinya naik ke surga. Jadi, pada masa lalu para nabi memberitakan tentang Yesus. Sekarang Yesus sudah datang menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi. Sekarang Yesus sudah datang mewujudkan rencana dan rancangan Allah yang tersembunyi berabad-abad. Memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Dan memberikan pengampunan bagi manusia yang bersedia untuk bertobat. Dengan naik ke surga, Yesus sekarang akan menjadi jenderal besar yang duduk di meja strategis. Yesus akan menjadi jenderal besar yang akan mengelola pekabaran Injil bagi semua umat di segala tempat dan di segala bangsa. Karena itu yang ketiga, Yesus melanjutkan apa yang sudah dikerjakannya dengan memilih para murid, mempersiapkan para murid, melatih para murid, dan sekarang Yesus mengutus para murid. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada semua bangsa di muka bumi. Inilah kabar baik, inilah Injil, berita yang menggembirakan. Allah bersedia berdamai dengan manusia berdosa yang bertobat. Dan itu terjadi oleh karena pengorbanan, itu terjadi oleh karena perantaraan Sang Juru Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid yang diutus melanjutkan pekerjaan Kristus. Dan pekerjaan Kristus sesungguhnya adalah pekerjaan Allah. Tidak cukup dan tidak akan mampu dikerjakan dengan kekuatan manusiawi. Tuhan Yesus mengutus para murid dan Tuhan Yesus akan memperlengkapi para murid. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dalam pengajaran pada malam yang terakhir ketika Yesus berbicara tentang roh kebenaran, Tuhan Yesus mengatakan, roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Bapa mengutus Yesus, oleh karena itu Yesus menerima apa yang harus dikatakan dari Bapa. Yesus memuliakan Bapa. Sekarang Yesus naik ke surga dan Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri seperti Yesus, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus akan mengatakan apa yang berasal dari Yesus, seperti Yesus mengatakan apa yang berasal dari Bapa. Dan seperti Yesus memuliakan Bapa, Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Roh Kudus inilah yang dikatakan akan datang, bukan hanya menyertai. Roh Kudus ini akan datang dan diam di dalam diri para rasul, seperti Roh Kudus diam di atas diri Yesus, tinggal dalam diri Yesus. Roh Kudus inilah sesungguhnya Tuhan Yesus yang datang kembali. Jikalau dalam tubuh kemuliaannya dia sudah naik ke surga, sekarang dia datang lagi sebagai roh kebenaran, dan dia akan menyertai gereja, orang-orang percaya, tubuh rohaninya. Sehingga sekarang kita bisa mengatakan Yesus naik ke surga untuk dimuliakan. Tetapi dia turun kembali ke dunia sebagai Roh Kudus untuk melanjutkan karya penugasan Bapa. Yesus tidak lagi memakai tubuh jasmanianya ataupun tubuh kemuliaannya, tetapi sekarang Yesus memakai tubuh rohaniahnya, yaitu gereja. Karena itu tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam cerita lama diceritakan tentang seorang aktivis di dunia kemahasiswaan. Dia tergabung dalam kelompok InterVarsity Fellowship. Mungkin sekarang di Indonesia kita mengenalnya dengan Perkantas. Dia bekerja melayani teman-temannya, berkhotbah, memimpin penggalian Alkitab, pemahaman Alkitab. Dia juga memberikan konseling. Dia rajin, dia tekun, dia bersemangat. Bekerja, melayani, dan bekerja dan melayani. Tetapi yang membuat dirinya kemudian berbeban berat adalah oleh karena dia tidak melihat pekerjaannya membawa hasil. Kita seringkali kesulitan untuk melihat hasil jikalau yang kita lakukan adalah pekerjaan rohani. Tetapi orang yang bernama Ian Thomas ini sungguh-sungguh merasa tidak berhasil. Dia sudah bertahan 3 tahun, 4 tahun, dan dia tetap merasa tidak menemukan hasil itu. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dan pada tahun yang ke-7 inilah dia kemudian menyerah. Di dalam doanya dia datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku ternyata tidak berhasil. Aku sudah berjerih lelah bekerja keras untuk-Mu selama 7 tahun. Tetapi tidak ada hasilnya. Aku berhenti saja. Lalu dia mendengar, entah ini hanya suara yang muncul di dalam hatinya, ataukah sebuah pendengaran yang ia tangkap dengan jiwanya. Engkau bekerja 7 tahun untuk aku. Tahukah engkau bahwa aku pun juga menunggumu 7 tahun supaya aku bekerja di dalam dirimu. Pekerjaan Yesus, pekerjaan Allah tidak akan bisa dikerjakan manusia walaupun dia mungkin sudah percaya, sudah lahir baru dengan kekuatan manusiawi. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan kekuatan Tuhan. Tuhan bukan hanya mengutus, Tuhan mengutus dan Tuhan memperlengkapinya. Karena itulah Roh Kudus diberikan, bukan hanya menyertai, tetapi Roh Kudus tinggal di dalam diri orang-orang yang percaya
kepada Kristus. Roh Kudus akan memimpin apabila dia diberi otoritas, apabila dia dipersilahkan, apabila dia diberi tempat. Yang sekarang terjadi dalam diri orang-orang percaya, para pelayan, adalah kita mundur dari pusat diri kita dan mempersilahkan Roh Kudus yang bertahta di pusat hati kita, pusat komando kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para nabi memberitakan tentang Yesus. Yesus datang untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama, melaksanakan dan mewujudkan rancangan Bapa, mendatangkan pendamaian, pengampunan dosa, sebuah kehidupan yang baru bagi umat manusia, hidup dalam keselamatan dan kekekalan. Dan sekarang para rasul, para murid diutus untuk melanjutkan pekerjaan Yesus. Untuk itulah mereka diberikan Roh Kudus menyertai para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal dalam kehidupan di sekeliling kita, ada hal-hal yang bisa kita pakai untuk menerangi hal ini. Disc brake, rem, kalau model lama tanpa disc brake, rem model lama harus membutuhkan tenaga yang besar. Tetapi dengan adanya alat ini, ngerem cukup diinjak sedikit, alat itu sudah akan membantu untuk melakukan tugas ngerem. Demikian juga dengan power steering. Setir model lama harus digerakkan dengan tenaga yang besar. Karena itu memakai mobil lama, parkir yang harus maju mundur, sungguh-sungguh memboroskan banyak tenaga. Kadang-kadang cukup membuat lelah. Tetapi dengan power steering, setir digerakkan dengan sangat ringan, bahkan dengan satu tangan pun kita bisa memutar-mutar ke kanan maupun ke kiri. Seperti itulah sesungguhnya gambaran kerjasama antara para rasul, para murid kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi kekuasa, kita tetap harus bekerja, kita harus menggerakkannya, dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan Yesus yang muncul dalam bagian lain, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, pergilah, jadikanlah semua suku bangsa muridku. Kata ini mesti diperjelas, pergilah jadikanlah semua suku bangsa, bukan hanya bangsa, panta ta etne. Kata yang dipakai itu etnis. Indonesia adalah satu nusa, satu bangsa, bahasa Indonesia. Tetapi pertanyaannya, bangsa Indonesia terdiri dari berapa suku bangsa? Banyak, ratusan, mungkin 700 lebih suku bangsa. Perintah Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 bukan pergilah jadikanlah semua bangsa, tetapi pergilah jadikanlah semua suku bangsa. Dan kita tahu, sepanjang-panjangnya umur para rasul, berapa panjang? Tidak mungkin mereka akan mampu menjangkau semua suku bangsa. Karena itu tugas yang diberikan Tuhan Yesus bukan hanya untuk memberitakan di dalam namanya pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal diberikan. Tetapi tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul adalah seperti Yesus memuridkan beberapa orang untuk melanjutkan pekerjaannya dan menggantikan dirinya. Para rasul ditugasi juga untuk memuridkan beberapa orang, untuk melanjutkan pekerjaan mereka, dan bahkan untuk menggantikan mereka. Kita menemukan di dalam kehidupan Rasul Paulus memuridkan beberapa orang, dan kita mengenalnya terutama Timotius. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi,
Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, tidak cukup hanya mendengar. Kita mesti meneruskannya. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Kita mesti memilih. Ada kriteria yang dibutuhkan untuk menjadikan seseorang sebagai murid, yaitu dapat dipercayai, dan bukan cuma dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pun sadar pada saatnya hidupnya akan berhenti dan dia akan mengikuti Tuhan naik ke surga. Pekerjaan pemberitaan Injil masih harus dikerjakan. Karena itulah dia memilih, karena itulah dia melatih, karena itulah dia mengutus murid-murid untuk melanjutkan pekerjaannya. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah Yesus menyelesaikan tugasnya menjadi anak domba Allah, hamba Tuhan yang menderita, mati dan bangkit. Sesudah 40 hari Tuhan Yesus bertemu, menampakkan diri, mengajar, memulihkan iman para rasul dan murid-muridnya. Tuhan Yesus akan berangkat untuk dimuliakan. Dan di Betania, dekat Betania, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati murid-muridnya, ia terangkat naik dan makin naik dan akhirnya hilang dari pandangan. Murid-murid memiliki kesan yang terakhir pertemuan dengan gurunya adalah gurunya sedang memberkati mereka. Di surga pun Tuhan sedang terus memberkati mereka karena mereka mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Kristus. Di surga Tuhan hendak juga menjadikan hidup mereka berkat bagi dunia. Karena itu rohnya akan bekerja melalui para rasul, melalui para murid, dan juga melalui kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga para murid? Apakah kita menyerahkan hidup kita dan masa depan kita kepada Kristus? Apakah kita sadar yang paling utama dalam hidup ini adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, melayani Kristus? Karena itu, tidak cukup hanya rajin ibadah di gereja. Tidak cukup memiliki status sebagai anggota gereja, sudah dibaptis ataupun sidi. Karena yang diminta Tuhan adalah jadikanlah semua bangsa, jadikanlah semua suku bangsa muridku. Dan apakah kita murid? Mari kita belajar untuk menjadi seorang murid dan yang terus akan memuridkan orang-orang lain, karena hanya dengan demikianlah kita sedang mengerjakan perintah Tuhan dan sedang melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemampuan kita terbatas. Walaupun kita mungkin merasa mampu, sesungguhnya kita ini tidak cukup mampu. Dan karena itu Tuhan tahu dan Tuhan menolong kita. Sekali lagi izinkan saya menceritakan sebuah cerita lama. Seorang yang bernama Stanley Johnson. Seorang Metodis, dia bersedia menjadi seorang misionaris dan dia pergi ke India. Sayang, cuaca India tidak cocok untuk kesehatannya. Sehingga begitu dia sampai di India, dia merasa India terlalu panas dan dia akan jatuh sakit. Dan ini menyebabkan dia tidak lagi mampu melakukan pekerjaan sebagai seorang misionaris. Akhirnya dia dikirim balik ke Amerika. Tetapi di Amerika dia gelisah. Dia tidak bisa tenang.
Dia merasa dia harus melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Karena itu dia balik lagi ke India. Dan teman-temannya menyarankan supaya ia melakukan semacam transisi dengan mencari tempat di India yang lebih berudara dingin. Tetapi itu pun belum menolong dia. Akhirnya di dalam sebuah doa, Stanley Jones datang kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh hendak memohon apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Dan Stanley Jones seperti mendengar Tuhan bertanya seperti ini. Apakah engkau siap untuk pekerjaan yang aku letakkan sebagai panggilanmu? Apakah engkau siap untuk melakukan pekerjaanku? Dan Stanley Jones berkata, tidak Tuhan, aku sudah tamat. Aku sudah tiba pada akhir kekuatanku. Lalu dia mendengar Tuhan kemudian berkata, apakah kamu mau menyerahkan kepadaku dan aku akan mengurusmu? Tuhan menawarkan supaya Stanley Jones tidak memakai kekuatannya yang ternyata memang tidak kuat itu. Tuhan mendorong Stanley Jones untuk menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengurus, termasuk Tuhan yang akan mengurus kesehatannya. Lalu Stanley Jones berkata, Tuhan, aku terima tawaranmu itu sekarang juga. Lalu Stanley Jones menerima kekuatan yang dari Tuhan. Ia mampu bekerja sebagai seorang misionaris bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan bahkan dikatakan dia melayani sampai 40 tahun. Bukan hanya di India, tetapi dia pergi ke seluruh dunia. Dia berkhotbah kadang-kadang 3 kali sehari. Dia menulis selusin buku. Dia menjadi misionaris, salah satu misionaris yang terkenal pada masanya. Apakah itu kekuatan Stanley Jones? Bukan. Oleh karena Tuhan bekerja di dalam diri Stanley Jones. Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi riwayatnya, kisahnya belum berakhir. Gereja dipanggil untuk melanjutkan riwayat Kristus. Gereja dipanggil untuk meneruskan pekerjaan Kristus. Dan untuk itu gereja dipanggil menjadi murid. Orang yang bersedia mengikut gurunya. Orang yang bersedia menyerahkan dirinya dan masa depannya. Belajar kepada gurunya. Dan pada saatnya murid-murid ini diutus. Dan itulah para rasul. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, bersama dengan saya, kita berusaha untuk melakukan bagian kita. Tugas kepercayaan Kristus menjadi murid. Berusahalah untuk dapat belajar firman Tuhan. Carilah orang yang bersedia untuk membimbing kita. Carilah beberapa teman untuk bersama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan dalam melakukan firman Tuhan. Teman-teman yang tidak banyak sehingga kita menjadi kelompok kecil yang akan saling mendorong dan yang akan saling mengingatkan, bahkan saling menegur supaya kita bertumbuh dengan akuntabilitas, bertumbuh dengan bertanggung jawab, bukan bertumbuh semau-mau kita, bahkan bertumbuh yang sesungguhnya bukan ke arah yang benar. Kita dipanggil menjadi murid Kristus dan bukan hanya anggota gereja. Sekali lagi saya ulangi, kita dipanggil menjadi murid Kristus dan bukan anggota gereja. Tugas utama kita membesarkan nama Kristus, membuat Kristus dikenal. Bukan membesarkan nama gereja kita dan membuat gereja kita dikenal. Terpujilah Tuhan yang sudah melakukan bagiannya. Terpujilah Tuhan yang mengundang kita untuk ikut serta melakukan karyanya. Tugas pengutusannya yang menjadi berkat bagi dunia. Terpujilah Tuhan oleh karena pada saatnya seperti Kristus ditinggikan karena ketaatannya.
Tuhan pun akan meninggikan hamba-hambanya, murid-muridnya, rasul-rasulnya yang mentaati dan yang setia. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ingat, Tuhan Yesus bukan jauh di surga. Tuhan Yesus bertahta dalam hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena sekali lagi kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Tolonglah kami supaya kami bukan hanya memperingati, supaya kami bukan hanya tahu peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi supaya kami mengerti apa maknanya bagi kami, orang yang percaya kepada Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga berarti tongkat estafet yang diberikan kepada gereja, diberikan kepada kami, memberitakan kabar baik, pertobatan dan pengampunan dosa ada di dalam nama Kristus. Bantulah kami untuk melihat supaya kami bukan gereja yang sibuk dengan begitu banyak kegiatan, aktivitas, program, tetapi mungkin justru melalaikan untuk memberitakan nama Kristus. Bantulah kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi aktivis yang begitu giat dan sibuk, tetapi tidak menampakkan Kristus di dalam hidup kami, hidupku, dalam kehidupan kami sehari-hari di rumah maupun di tempat kerja. Jadikanlah kami surat Kristus yang terbuka. Jadikanlah kami pengikut Kristus, karena itu kami disebut Kristen. Mulai dari di tempat kami berada, rumah, dan di tempat kerja, dan di masyarakat. Jadikan kami suami Kristen, jadikan kami istri Kristen, jadikan kami orang tua Kristen, jadikan kami anak-anak Kristen, jadikan kami orang Kristen yang sesungguhnya. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kami penglihatan tentang diri kami, supaya kami tidak salah menjalani hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, yang menang, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa dan menyerahkan diri. Haleluya. Amin. Umat Allah yang terkasih, mari kita ucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa.
Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami saat ini hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di Jemaat GKI Taman Majapahit. Biarlah semangat dari kenaikan Tuhan Yesus ini menghidupkan keluarga-keluarga di Jemaat GKI Taman Majapahit. Khususnya di dalam masa-masa pandemik ini, biarlah keluarga menjadi utuh dan disatukan di dalam kasih dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat. Tuhan berkati mereka, dan biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kepada mereka hikmat, sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, melalui pemikiran-pemikiran, mereka boleh menjadi satu keutuhan untuk membangun jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun, yang usia lanjut dan dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan, tolonglah, kiranya Engkau juga memberkati dan menyertai mereka. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia, iman dan pengenalan akan Tuhan pun bertumbuh. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang saat ini juga mungkin dalam kondisi lemah tubuh dan yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan mereka, dan kekuatan yang dari dalam, kekuatan batin itu ada dan menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk masyarakat yang saat ini terpapar dan terdampak dengan wadah virus corona. Tuhan, tolonglah, kiranya masyarakat memiliki satu kesadaran yang penuh untuk bersama-sama menjaga segala hal untuk mendatangkan kebaikan, sehingga penyebaran virus corona dapat dihambat. Kami berdoa untuk pemerintah kota, provinsi, ataupun pusat. Biarlah Tuhan memberikan mereka juga kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga melalui kepemimpinan mereka, bangsa negara ini boleh tetap terus mengalami pertumbuhan. Dan biarlah melalui karya-karya mereka, maka bangsa ini boleh semakin berkembang dan maju, khususnya ketika bersama-sama menghadapi wabah virus corona ini. Tuhan, kiranya pemerintahan kami Tuhan berkati, sehingga dapat menanggulangi semuanya ini dengan baik dan tepat. Bapa di surga, kami berdoa juga saat ini menyerahkan persembahan dari jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan memberkati dan memberi penguatan. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang naik ke surga adalah Tuhan yang dimuliakan. Oleh karena itu, kenaikannya ke surga juga adalah panggilan untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan namanya di sepanjang kehidupan kita. Mendasari pengucapan syukur kita, dengarlah nas persembahan yang dibacakan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Persembahan dapat dikumpulkan dengan cara mentransfer pada nomor rekening BCA 009 038 5372 atas nama Stefani HT. Mentransfer pada rekening Danamon 003 628 791125 atas nama
Lianawati. Mohon disertakan nama pengirim di bagian berita pengiriman. Memasukkan ke kotak yang disediakan di kantor TU pada hari dan jam kerja. Dititipkan pada pamong wilayah masing-masing. Khusus untuk persembahan via transfer ada penjelasan seperti yang tertera di layar. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus. Ku terangkan kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri akan ibadah kenaikan ini dengan mengingat perkataan Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamilah saksi Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selamanya. Amin. Haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hale hale haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.